Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hasbullah, tentunya di channel Ngobrol Santai. Di sini saya bersama dengan Kak. Mungkin bisa perkenalkan Kak, namanya Kak. Oke, terima kasih teman-teman dari channel Hasbullah. Perkenalkan, nama saya Khairi Rofiki Abdullah. Saya di sini kebetulan selaku sekretaris Quartir Ranting Bangsal Sari. Nama panggilan akrab saya adalah Rofiki, biasa dipanggil oleh teman-teman pramuka begitu. Berarti boleh panggil Kak Vicky ini ya? Oh ya, boleh. Oke. Mungkin teman-teman semua penasaran ini apa yang akan dibahas dalam video kali ini. Yaitu kita akan membahas terkait dengan apa sih pramuka itu. Langsung saja saya akan bertanya dengan Kak Vicky. Kak, kalau boleh tahu pramuka itu apa sih Kak? Kegiatan atau apakah itu pramuka? Soalnya kan banyak di luar sana itu masih kayak belum mengerti luas terkait dengan pramuka seperti itu. Mungkin jadi Kak Vicky. Oke, kalau kita berbicara pramuka di sini itu penjelasannya kalau dijelaskan secara terperinci satu malam pun tidak akan selesai. Wah, panjang ya. Maka dari itu mungkin akan saya ambil intisarinya saja. Iya. Saya akan mengambil intisari pengertian kepramukaan dari Bapak Pandu Dunia, yaitu Lord Robert Baden-Powell, di mana beliau mengatakan Scouting is a movement of self-education for young people. Jadi memang kepramukaan itu adalah pendidikan yang memang ditujukan untuk young people, generasi muda. Yang mana tujuannya adalah untuk pembentukan karakter. Bagaimana anak muda itu setelah mengikuti kegiatan kepramukaan bisa menjadi karakter pemuda yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan memang kepramukaan ini intinya adalah permainan yang menarik dan menyenangkan, yang sifatnya dilakukan di alam terbuka, ada kemitraan dengan orang dewasa sebagai pembimbing, fasilitator dan juga motivator. Dan memang kepramukaan ini bukanlah dokumen-dokumen atau pelajaran-pelajaran yang harus kita pelajari seperti di sekolah. Beda ya. Ataupun bukan doktrin-doktrin yang dipaksakan kepada kaum muda. Tapi kepramukaan ini memang pembentukan karakter, pendidikan karakter melalui permainan yang menarik dan menyenangkan sesuai perkembangan dari peserta didik itu sendiri. Berarti kalau kita menarik kesimpulannya itu kalau pramuka itu lebih ke kayak mendidik karakter dari anak muda seperti itu ya Kak? Ya, betul sekali. Intinya begitu. Ya. Terus ada lagi Kak. Tadi kan di awal Kak Vicky bilang Kak Vicky merupakan sekretaris dari Quartir Bangsal Sari, yang gitu ya. Di sini saya menarik nih Kak. Apa sih yang dimaksud dengan Quartir itu Kak? Oke, kalau kita berbicara Quartir sendiri, kalau kita mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka Quartir itu di sana berarti markas. Markas. Iya. Namanya markas berarti kan pusat pengelolaan kegiatan. Iya. Jadi memang Quartir itu merupakan pusat pengelolaan gerakan pramuka yang dilakukan secara kolektif oleh pengurus Quartir. Dan kedudukan Quartir ini disesuaikan jenjangnya dengan kedudukan pemerintahan yang ada di Indonesia. Ada Quartir yang ada di pusat, di pemerintahan pusat yang namanya Quartir Nasional, kemudian yang ada di tingkat provinsi namanya Quartir Daerah, di tingkat kabupaten atau kota namanya Quartir Cabang, dan di tingkat kecamatan ada yang namanya Quartir Ranting. Quartir Ranting. Berarti Kak Vicky merupakan dari Quartir Rantingnya itu ya? Ya. Wah, bagus sekali. Terus saya juga pernah mendengar terkait dengan gudep atau yang biasanya itu gugus depan Kak. Itu apakah sama dengan Quartir atau ada pengertian berbeda, posisinya seperti apa kalau dibandingkan dengan Quartir itu Kak?
Oke, baik. Pertanyaan yang baik dan menurut saya ini sinkron pertanyaan dengan pertanyaan sebelumnya. Iya. Untuk gugus depan sendiri, ini sebenarnya adalah ujung tombak dari pembinaan gerakan pramuka itu sendiri. Gugus depan itu kan terdiri dari dua kata, gugus dan depan. Gugus ini merupakan satuan organik, satuan gerak, sedangkan depan yang artinya yang paling depan. Jadi gugus depan itu adalah satuan organik yang mewadahi atau menampung anggota pramuka dan pembina pramuka di dalam melaksanakan kegiatan pramuka. Jadi memang ujung tombak atau tempat paling pertama dan paling utama pembinaan terhadap kepramukaan itu sendiri. Berarti gugus depan ini sama halnya lembaga seperti itu ya, lembaga yang mengayomi gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Terus yang selanjutnya nih Kak, kan yang pertama sudah pramuka, terus ada yang namanya kuartir, terus godap. Mungkin yang terakhir ini Kak, terkait dengan apa sih gerakan pramuka itu? Apakah sama filosofinya antara gerakan pramuka dan juga pramuka itu sendiri gitu? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir yang menurut saya bisa menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tentunya. Jadi gerakan pramuka itu sendiri merupakan gerakan kepanduan, satu-satunya gerakan kepanduan yang ada di Indonesia, di mana tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan kegiatan kepramukaan bagi kaum muda untuk menumbuhkan tunas bangsa yang berjiwa Pancasila, mempunyai jiwa patriotik, kemudian peduli terhadap dirinya, terhadap bangsa dan negara, dan tentunya bisa menjadi pemimpin masa depan yang lebih baik. Dan gerakan pramuka ini sendiri merupakan wadah atau organisasi utama yang menyelenggarakan kegiatan kepramukaan di Indonesia. Dan sesuai dengan namanya, gerakan pramuka ini harus selalu bergerak di dalam situasi kondisi yang bagaimanapun, termasuk di tengah pandemi seperti ini. Ya, betul. Nah, yang namanya gerakan itu pasti selalu bergerak. Kalau tidak bergerak, tidak akan ada yang namanya gerakan, kan begitu. Sehingga gerakan pramuka ini selalu dituntut untuk bisa beradaptasi dan selalu bisa berinovasi di dalam setiap situasi dan kondisi yang ada seperti saat ini. Sangat menarik ya Kak. Dengan kita mengikuti gerakan pramuka ini sangat banyak manfaatnya bagi diri kita sendiri, entah itu melatih karakter kita agar lebih disiplin dan juga menjadi seorang pemimpin seperti itu ya Kak. Mungkin ada pesan buat kita semua ini Kak, dari Kak Vicky yang masih kayak awam terhadap pramuka, masih menganggap pramuka itu cuma sebagai tepuk-tepuk saja tanpa adanya kegiatan yang lain seperti itu Kak. Mungkin ada pesan dari Kakak yang motivasi. Baik, gitu. Terima kasih. Pesan saya bagi generasi muda atau kaum muda khususnya yang belum pernah atau tidak tertarik dengan kegiatan kepramukaan, saya akan mencuplik sedikit pesan dari Bung Karno, ya kan, bahwa kita jadikan gerakan pramuka ini sebagai tempatnya anak muda yang selalu berkarya, berinovasi, sampai anak-anak muda yang ada di kampung-kampung, yang ada di desa-desa itu dengan bangga mengatakan bahwasanya aku adalah pramuka Indonesia. Baik, itu mungkin closing statement dari saya dan semoga bisa menambah daya tarik dari teman-teman dari channel ini. Amin. Terima kasih Kak atas waktunya telah memberi ilmu kepada kami semua terkait dengan kepramukaan itu apa. Mungkin itu saja ya teman-teman pembahasan pada video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, yaitu Ngobrol Santai TV, dan tentunya nanti akan muncul video-video yang lebih menarik selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sersan.